Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami MIPS Tri Kendari. Di kesempatan ini kita akan berbagi kembali, yaitu dengan Canva. Oke, jika teman-teman bertanya, kenapa videonya tidak berurutan, ada Canva, ada aplikasi ini, ada ini dan itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang baru saja kita lakukan atau baru saja kita buat, makanya nanti akan berbeda. Nah, supaya nanti lebih mudahnya, teman-teman sekalian bisa melihat playlist yang sudah kami buat, ada Canva dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Terkait dengan video yang kami buat, kenapa juga berbeda-beda, atau misalnya ada yang Canva, ada yang hosting, dan lain sebagainya, itu terkait dengan kebutuhan kami juga, ataupun hal yang baru saja kami buat, seperti itu. Jadi, kalau umpamanya baru saja kita melakukan misalnya upload suatu aplikasi dan lain sebagainya, sambil juga mengupload, sambil juga kita buat konten seperti itu. Dan mungkin ada suatu konten yang misalnya teman-teman inginkan tetapi tidak ada di sini, ya jadi kita membuat berdasarkan apa yang kita gunakan. Kita nggak buat sesuatu yang tidak kita lakukan di sini. Misalnya seperti Jumat Senja berarti berhubungan dengan ceramah. Guru juga kan suka ceramah. Jadi kita buatkan Jumat Senja, terus pelajaran mungkin nanti menyusul dan lain sebagainya seperti itu. Jadi apapun yang ada di sini, misalnya editing dan lain sebagainya, kita akan memasukkan untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Oke. Nah, kita langsung saja untuk masuk di Canva ini. Jadi yang hari ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita membuat sebuah baliho atau sebuah spanduk dan lain sebagainya di Canva. Oke, jadi teman-teman sekalian, hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita membuat di Canva itu tidak akan sama dengan kita membuatnya di aplikasi lain. Yang pertama, otomatis kita tidak bisa seenaknya untuk memasukkan ukuran yang sama di Canva. Kita tidak bisa memasukkan misalnya ukuran 4 meter ke dalam Canva karena Canva maksimal bisa membuat panjang kali lebarnya itu atau ininya sebesar kalau nggak salah 211 cm. Coba kita coba 500. Nah, ketika kita coba 500 cm akan muncul peringatan bahwasanya paling maksimal paling sedikit 1 cm, 058 cm. Dan paling panjangnya paling panjangnya itu adalah 211,6664 cm. Jadi kita nggak boleh melewati itu. Nah, sama juga dengan height-nya ya, sama. Jadi width dan height-nya itu sama, maksimalnya adalah 211 cm. Seperti itu kita inikan saja ya. Kita nggak bisa masuk di 112 cm. Apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana caranya ketika kita mau membuat baliho yang misalnya panjangnya 600 cm atau 6 meter kali 3 meter. Jadi misalnya 600 kan tidak bisa. Berarti kita akan menggunakan perbandingan seperti itu ya. Jadi perbandingannya kalau kita bagi dua adalah 300 banding 150. Nah, ini ya, 300 banding 150. Oke. Ternyata 300 ini masih belum bisa. Jadi kita harus turunkan lagi. Kita bagi dia menjadi 2. 150 ini dibagi 2, 75. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat itu apabila kita mau membuat ukuran 6 meter dikali dengan 3 panjangnya atau mananya lah. Jadi width itu adalah lebarnya, yang ke sini itu width, yang height itu tingginya berapa, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat dengan yang sama, hanya diperkecil, yaitu kita akan membuat
3 meter dikali dengan 150 cm atau 3 meter dikali 1,5 meter seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau melihat tadi maka akan sama perbandingannya dengan ini. 3 meter 300 cm dibagi 2 150, 150 cm dibagi 2 75 cm. Kita create the new one. Seperti itu ya. Kita sudah membuat baru. Jadi kita akan gunakan perbandingan ini. Nah, pada kesempatan ini kita tidak akan membuat dulu, kita hanya fokusnya ke menunjukkan saja ya. Untuk pengarahan untuk membuat baliho, kayaknya membuat baliho teman-teman bisa langsung membuatnya tanpa ada lagi untuk editing ini dan itu. Mungkin nanti apabila kita ingin membuat seperti sebuah desain, maka kita ya berbaginya di part yang berbeda. Ini kita fokus hari ini adalah kita akan fokus, ya tadi lupa, kita akan fokus pada hal ukuran dan juga font. Ukuran dan font. Ukuran dari lembar kerja kita dan juga jenis tulisan yang akan kita gunakan. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan ini. Tadi sebelumnya saya sudah membuat, jadi ini sama ya ukurannya, sama. Jadi kalau umpamanya pun kita copy, ya kita copy, kita pastekan, nanti hasilnya akan sama karena ukurannya sama. Ya, jadi 3 meter dikali dengan 1,5 meter. Ya, hasilnya akan sama seperti ini. Oke, karena ukurannya sudah sama. Nah, oke. Jadi setelah jadi, untuk misalnya kita fontnya. Kalau umpamanya fontnya di sini banyak ya. Ada banyak font yang sudah disediakan Canva seperti itu. Bahkan kalau kita scroll tangan juga sampai capek ya. Tangan kita sampai bisa capek nih kalau kita scroll terus nih seperti ini. Oke? Tuh, seperti ini masih banyak sekali tanpa henti ya. Jadi tetapi terkhusus misalnya untuk bahasa Arab, nah kita kebanyakan ketika kita membuat maka seperti ini. Ya, ini adalah model default, kurang lebih seperti ini. Kita menginginkan jenis huruf yang berbeda, bisa tidak dalam Canva? Ya, insya Allah bisa. Jadi dan kita coba sekarang bagaimana caranya kita merubah bahasa Arab yang seperti ini. Kita mau menggantikannya dengan jenis tulisan lain untuk misalnya karena kita misalnya suka kaligrafi ataupun khot ya seperti itu, khot atau kaligrafi. Jadi otomatis kalau seperti ini kita ingin membuat misalnya kaligrafi yang kotak dan lain sebagainya. Nah, misalnya karena di Canva itu saya belum pernah mendapatkan jenis tulisan yang sifatnya apa ya. Kalau dalam ini kita pilih ini pun juga sama ya, tidak berubah bentuk dari tulisan yang ini. Padahal kita sudah merubahnya. Nah, tuh. Kurang lebih sama, modelnya akan sama seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan pilihan pilihan huruf yang disediakan oleh Canva. Nah, yang dapat kita lakukan adalah menambahkan huruf sendiri. Jadi kita harus mencari dulu, ataupun ketika sudah ada filenya silahkan digunakan. Kita akan mencari, misalnya kita download font Arabic. Nah, nanti akan banyak pilihan di sana. Kita tinggal pilih saja. Misalnya kita pilih yang atas dulu ya, yang atas saja. Nah, yang kita akan gunakan adalah misalnya tulisan yang ini. Ataupun kita masih mau mencari yang lain. Kita gunakan yang awal tadi sajalah ya. Yang mana tadi? Kita coba kearahkan kedua. Kita mencari sedikit deh. Oke, kita akan gunakan mana ya? Oke, the example kita akan gunakan yang ini ya, Arga Van Bold. Jadi seperti ini. Ini hanya contoh saja. Kita klik download, kita download terlebih dahulu fontnya nih. Download ya. Oke, downloading. Kita tunggu. Jadi nanti akan mendownload seperti itu. Nah, sudah terdownload. Yang perlu kita lakukan adalah kita masuk di di bagian download terlebih dahulu.
entah itu nanti dia masuk di bagian mana ketika kita menggunakan Internet Download Manager, otomatis tempatnya tidak langsung berada di seperti ini. Nah, kita klik, kita extract here. Oke. Sudah kita ekstrak. Nah, file yang dibutuhkan adalah file TTF ya. True type for file, font file seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita masuk lagi di Canva, kita masuk kembali, terus kita upload a font. Jadi sama ya, tulisan Arab atau tulisan Latin, kita masuk ketika kita sudah punya file sendiri nih, atau kita sudah punya file, font kesukaan, kita bisa menguploadnya. Upload a font, jadi kita arahkan dia ke download ya. Terus di download itu ada yang tadi ya, Argavan Bold. Kita klik ini, kemudian kita pilih yes upload away. Jadi kita upload seperti itu. Nah, sudah hampir selesai. Nah, di sini sudah ada ya, Argavan Bold. Kita sudah bisa menggunakan artinya. Di sini saya sudah mengupload dua jenis ya. Ini adalah font yang saya upload sebelumnya, KFG, QP, dan seterusnya ini. Yang barusan kita upload adalah yang di atas, yang ada boldnya. Nah, ketika kita klik ini, kita arahkan ke sini, ya, kita pilih tadi hurufnya adalah yang ini. Nah, oke, sekarang hurufnya sudah berubah sesuai dengan apa yang font yang kita pilih, ya. Kita besarkan sedikit. Nah, seperti itu. Ya, ini hanya sebatas contoh. Masih banyak tulisan di luar sana yang bisa kita upload, yang bisa kita gunakan. Kita tidak harus menggunakan font yang sama, tetapi kurang lebih caranya sama. Oke, itu adalah cara kita membuat ukuran dan juga memilih font atau memasukkan font yang belum ada. Dan ini juga kurang lebih kalau umpamanya di Word, kalau umpamanya kita mau menambahkan font di Microsoft Word juga kurang lebih sama, hanya dia tidak memasukkan seperti itu, dia hanya mengklik install. Ketika kita klik install, maka tulisan ini akan masuk juga di Office Word, terus dan lain sebagainya. Ya, jadi dia sudah akan masuk ke dalam komputer kita ketika kita klik install. Oke, seperti itu. Nah, tahap yang terakhir, apabila kita membuat suatu baliho, otomatis kita akan mencetak. Jadi ketika kita mencetak, saran kami adalah jangan mencetak dalam bentuk JPEG ataupun kita mencetak dalam PNG. Oke, walaupun PNG itu adalah high quality image yang sebagaimana kita sudah sampaikan sebelumnya, tetapi untuk masalah printer mengeprint kita tidak gunakan ini. Terkadang kita juga masih gunakan PNG dalam hal meminta persetujuan kepada atasan. Jadi ya kepada kepala madrasah atau kepala yayasan, kita masih gunakan PNG yang sifatnya atau JPEG ya, yang hanya meminta persetujuan atau bahkan juga nanti yang akan kita share ke grup, ke status dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal untuk ngeprint kita pilih PDF print, sama ya. Jadi kita ngambil kualitas yang bagus, jangan ambil PDF standar tapi ambil PDF print seperti itu. Jadi terus kita download. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya ketika kita menggunakan PDF print ataupun JPEG ya, JPG. Otomatis terjadi perbedaan apabila kita sudah mengirim. Sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya. Perbedaannya akan sangat signifikan ketika kita mengirim berkali-kali. Otomatis kalau kita mengirim berkali-kali, kualitas gambarnya akan rusak. Seperti itu, kita coba open alias buka. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita perbesar dia. Kita perbesar sekali. Sampai perbesar banget. Nah, ketika kita perbesar sekalipun sampai ini sudah segini ya. Ini masih sangat jelas tulisannya nih. Nih, ya. Angka 2-nya padahal kita sudah perbesar beberapa kalinya. Oke? Jadi itu saja mungkin penjelasan singkat ataupun
kita berbagi secara singkat bagaimana cara kami membuat baliho, bagaimana cara kami membuat spanduk yang besar sampai bermeter-meter dengan tulisan yang mungkin fontnya juga tidak ada. Kita membuat ini dan jadi seperti itu. Oke, itu saja dari kami untuk kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan di-like dan juga di-share kalau perlu. Ya, terus juga kalau nggak suka dengan video kami, silahkan juga di-dislike, nggak apa-apa. Kalau nggak ingin ketinggalan dengan video berikutnya, silahkan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.